Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kembali lagi aku menyapa teman-teman di sana dengan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di hari Senin pagi ini. Nah, gimana hari Seninnya teman-teman di sana? Mudah-mudahan bersemangat ya. Memasuki minggu kedua bulan Oktober 2024 ini, mudah-mudahan kondisi kita semuanya tetap stabil, baik, dilancarkan segalanya. Amin. Oh ya teman-teman, di sini hari ini aku ada kegiatan ngurusin jemuran, pakaian, setrikaan gitu ya. Karena memang dari kemarin tuh aku sempet tunda-tunda. Kalau cucian ini sebenarnya udah jadwalnya aja gitu, 3 hari sekali. Tapi juga aku punya PR setrikaan yang udah 3 kali gilingan atau sekitar 1 mingguan lebih itu belum aku setrika. Jadi kayaknya hari ini tuh khusus full ngurusin cucian, pakaian gitu ya, setrikaan. Mudah-mudahan video yang aku bagikan kali ini juga bisa memberikan semangat untuk teman-teman di sana yang memang lagi ada PR kerjaan rumah tangga yang sama kayak aku, yang lagi mager buat setrika, yang lagi mager buat cuci baju. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini memberikan motivasi dan semangat untuk bisa mengerjakan PR kerjaan rumah tangga kita dengan bersemangat dan bareng-bareng gitu ya. Jadi ngerasa nggak sendirian. Oh ya teman-teman, di sini sembari aku berkegiatan ibu rumah tangga, aku mau sharing-sharing juga mengenai hidup minimalis. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah minimalis dalam berpakaian bisa menghemat anggaran rumah tangga, khususnya anggaran belanja. Kok bisa sih? Simak ulasannya ya. Orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya dalam berpakaiannya itu menganut prinsip membeli pakaian yang nyaman dipakai. Dalam artian di sini bahan dan juga cuttingan serta model dan juga warna dalam pemilihan spesifikasi tersebut benar-benar diperhatikan betul ya. Seseorang yang menganut hidup minimalis biasanya tidak memilih atau tidak membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian dengan pakaian-pakaian yang sedang tren. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu meminimalisir seringnya bertransaksi belanja ya, karena biasanya mengikuti model baju yang sedang tren itu hanya akan membuat gaya hidupnya itu menjadi FOMO atau fear of missing out, dimana akan menjadi kebiasaan dan rutinitas yang semakin sering dalam membelanjakan uangnya terhadap barang-barang fashion, khususnya dalam berpakaian. Biasanya membelanjakan uang untuk membeli pakaian yang sedang tren tersebut, jangka waktu pemakaiannya itu tidak panjang atau tidak timeless, karena dalam selang waktu 1-2 bulan pakaian yang sudah tidak tren itu saat mau dipakai itu udah nggak nyaman kerasanya ya, udah kayak malu gitu, kok udah nggak tren mau dipakai aja karena udah berganti tren yang baru. Maka dari itu biasanya orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya lebih sering membelanjakan uangnya dalam barang-barang fashion atau dalam pakaian tersebut dengan memilih spesifikasi jenis pakaian yang modelnya itu klasik atau bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Artinya tidak mengikuti tren ya. Jadi kayak misalnya nih kaos-kaos polos, kemeja-kemeja polos, adapun dengan motif tertentu, motif-motif yang simple seperti motif salur atau garis-garis ataupun motif yang sedikit yang ada di pakaiannya. Kebanyakan dari mereka juga lebih sering memilih motif pakaiannya itu dengan motif yang polos gitu ya, tidak ada motif yang rame, karena memilih pakaian dengan motif yang polos ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam bawahan atau atasan yang baik yang motif maupun yang polos. Jadi tuh kayak tampilannya lebih beragam, padahal jumlah pakaian yang mereka miliki ini sedikit, tapi kelihatannya itu banyak karena mereka bisa mengkombinasikan antara bawahan dan atasan pakaian secara berganti-ganti. Ini biasanya didukung oleh kayak motif pakaian yang simple ataupun motif pakaian yang polos. Kayak misalnya nih blus atau kemeja yang polos atau motifnya simple dengan bawahnya celana atau dengan bawahnya rok. Lalu bisa juga berganti-ganti gitu ya, dikombinasikan. Terus juga selain itu mereka lebih memilih jenis pakaian yang bahannya itu atau materialnya nyaman seperti katun, terus juga kayak kaos ataupun kayak rayon gitu ya. Karena orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya hanya hidup dengan secukupnya barang. Maka dari itu mereka memilih barang-barang yang hidup dengan mereka
adalah barang-barang yang nyaman atau barang-barang yang mereka favoritkan, sehingga barang yang mereka miliki meskipun sedikit tapi terpakai semuanya, alias tidak ada barang yang nganggur. Jenis material yang mereka pilih ini tentu saja yang nyaman dipakai karena biasanya supaya menyamankan hidup mereka dan aktivitas mereka ya, lebih nyaman dalam bergerak, beraktivitas gitu. Maka dari itu mereka itu kadang-kadang seringkali antipati gitu dengan barang-barang yang sedang tren. Karena biasanya barang yang sedang tren itu tidak melulu barang atau materialnya itu nyaman, kadang-kadang juga rada kurang nyaman dipakai, terus juga belum tentu juga modelnya pas dalam tubuh mereka gitu ya. Selain itu, orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya membelanjakan barang fashion atau seperti pakaian itu lebih memilih yang berkualitas tapi dengan jumlah yang tidak banyak atau secukupnya daripada dengan harga yang murah dan jumlahnya banyak. Artinya, orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya memprioritaskan kualitas ketimbang kuantitas. Ini tujuannya adalah supaya mereka juga menghemat space penyimpanan mereka dan juga supaya barang-barang yang mereka miliki ini lebih panjang jangka waktu pemakaiannya, alias lebih awet gitu ya. Karena barang-barang yang kualitasnya rendah tapi kuantitas atau jumlahnya lebih banyak biasanya hanya akan menyumbangkan sampah yang terlalu sering gitu. Misalnya nih, seseorang membeli pakaian ataupun misal daster dengan kualitas yang lebih tinggi ketimbang daster yang murah meriah gitu ya, otomatis masa pakainya itu lebih panjang karena daster yang berkualitas itu lebih awet daripada daster yang murah meriah yang gampang robek. Meskipun pembelian daster yang berkualitas itu tidak banyak jumlahnya daripada beli banyak tapi cepat rusak. Nah, otomatis lebih banyak sampah dari pakaian yang akan mereka sumbangkan ke lingkungan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip hidup minimalis di mana mereka itu biasanya sangat peduli lingkungan ya. Mereka akan meminimalisir sampah yang mereka hasilkan. Karena bumi ini semakin lama semakin banyak sekali sumbangan sampah daripada penduduknya sendiri ya. Limbah sampah dari produksi makanan atau bahan konsumsi aja tuh udah banyak, belum lagi limbah-limbah lainnya. Jadi mereka biasanya orang-orang yang menganut hidup minimalis ini sangat meminimalisir dalam konsumsi barang-barang yang mereka pakai, termasuk juga pakaian. Dalam pemilihan barang fashion pun mereka mengutamakan kualitas karena biasanya barang-barang yang berkualitas ini nyaman dipakai, terus juga modelnya pas gitu di badan mereka. Orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya juga punya jadwal dalam membelanjakan pakaian mereka. Artinya dalam 1 tahun mungkin mereka hanya jarang sekali ya membelanjakan uang untuk barang fashion, tetapi dalam setahun tersebut ada pembelian barang-barang fashion yang cukup berkualitas tapi bisa dipakai dalam waktu yang lama. Selain itu, pemilihan warna juga sangat berpengaruh ya pada orang-orang yang menganut hidup minimalis ini. Biasanya mereka cenderung memilih warna-warna basic dan juga memilih warna pakaian yang sesuai dengan ton warna kulit mereka. Tujuannya supaya pakaian yang mereka pakai ini akan lebih pantas gitu atau cocok mereka gunakan. Karena ini bisa juga menambah value ya teman-teman. Kayak aku di sini juga lebih sering memakai warna-warna basic karena menurut aku pakaian dengan warna-warna basic atau warna-warna dasar seperti warna putih, hitam, terus juga ada yang kayak satu tingkat lebih gelap atau satu tingkat lebih terang daripada ton warna kulit kita seperti warna coklat, krem dan juga warna-warna basic lainnya itu akan memberikan kesan lebih cerah pada kulit tubuh atau kulit wajah kita ya, sehingga kita dalam memakainya juga lebih pede gitu, jadi nggak gelap gitu ya. Ini juga sangat penting pemilihan warna ini, dan pemilihan warna-warna basic ini bisa dikombinasikan dengan setelan ataupun potongan pakaian lainnya, misalnya dengan pakaian yang polos maupun pakaian yang bermotif. Jadi lebih memberikan efek segar dan juga memberikan efek lebih banyak pakaian yang dimiliki meskipun sebenarnya pakaian yang mereka miliki ini sedikit. Mereka kadang-kadang juga menghindari warna-warna yang sedikit lebih gonjreng karena kadang-kadang warna-warna yang super cerah ini bisa juga menabrak ton warna kulit mereka sehingga membuat kurang pede ya karena terlihat lebih kusam.
Selain itu, orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya memilih pakaian-pakaian dengan cuttingan model yang sederhana dan simple. Tujuannya supaya memudahkan mereka dalam merawat pakaiannya, seperti dalam mencuci, juga menyetrika. Karena dengan pakaian-pakaian dengan cuttingan dan model yang simple ini akan lebih mudah dirawat, baik dicuci dan disetrika. Lebih nyaman juga dipakai, jadi tidak memerlukan effort khusus atau perawatan khusus terhadap pakaian-pakaian yang mereka miliki. Sehingga otomatis memberikan kesan lebih ekonomis ya dalam perawatannya, karena bisa dirawat sendiri dari rumah, tidak perlu kayak di laundry dan lain-lain. Dalam jumlah kepemilikan barang fashion pun, orang-orang yang menganut hidup minimalis ini biasanya membatasi diri mereka akan barang-barang yang mereka miliki. Misalnya pakaian, sepatu, terus juga tas, pokoknya barang-barang fashion lainnya ya. Mereka akan menyesuaikan diri tempat penyimpanan mereka di rumah dengan barang yang mereka pakai. Kalau tempat penyimpanan di rumah itu udah agak penuh, mereka biasanya declutter. Nah, declutter ini semata-mata bukan sesuatu yang sangat menyenangkan ya teman-teman, tapi biasanya orang-orang yang menganut hidup minimalis ini justru akan meminimalisir declutter, karena declutter ini biasanya menyumbangkan sampah yang lebih banyak. Karena tidak semua barang-barang yang mereka declutter ini bisa didonasikan dengan penerima yang sekarang ini juga kadang-kadang kita bingung gitu ya. Mau didonasikan tapi takutnya yang menerima itu tidak berkenan. Karena kadang-kadang ya yang namanya barang bekas gitu ya, meskipun masih layak tapi kadang kita suka segan gitu ya dalam memberikannya. Maka dari itu mereka meminimalisir seringnya declutter dengan mengupayakan memiliki secukupnya barang. Artinya di sini mereka tidak terlalu sering belanja karena mereka hidup dengan secukupnya barang. Otomatis dengan tidak sering belanja ini mereka bisa menghemat anggarannya. Mereka kalau membeli barang-barang fashion ini dipikirkan secara matang-matang dan benar-benar kualifikasi dan spesifikasinya ini dipikirin ya. Jadi tidak melulu setiap kali ada produk keluaran terbaru mereka itu lapar mata terus juga langsung belanja tuh enggak. Mereka menghitung berapa banyak pakaian yang masih dimiliki, yang masih kondisinya layak pakai. Terus mereka juga akan memikirkan apakah harus menambah pakaian yang mereka miliki atau udah cukup nih sekarang ini. Jadinya jarangnya belanja ini otomatis dapat menghemat anggaran belanja yang mereka miliki. Karena mereka detail banget dalam memikirkan sesuatu dalam membelanjakan uangnya. Dan yang paling unik dari orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya itu mereka tidak tergiur dengan barang-barang yang sedang happening atau sedang tren. Meskipun banyak iklan di luar sana, banyak influencer maupun banyak selebritis yang mengiklankan barang-barang tersebut, bahkan banyak orang-orang yang memiliki barang tersebut, biasanya mereka cenderung tidak memikirkan barang tren, tapi mereka memikirkan fungsi. Artinya sebelum membeli mereka memikirkan betul-betul apakah aku benar-benar menginginkan barang ini karena fungsinya atau memang hanya karena keinginannya. Ketika mereka hanya ingin, mereka tidak akan membeli. Tetapi ketika mereka memikirkan barang ini memang dibutuhkan, mereka ya akan membeli dengan memang budget yang sudah dianggarkan atau sudah disediakan. Ini adalah keutamaan salah satu prinsip hidup minimalis, di mana mereka memang benar-benar bisa mengendalikan keinginannya ya. Mereka otomatis memprioritaskan membeli barang-barang yang mereka butuhkan, bukan barang-barang yang mereka inginkan. Otomatis di sini kalau mereka bisa memanajemen keinginannya dan seleranya ini sangat-sangat bisa berbanding lurus, bisa mengelola keuangannya ya. Makanya orang-orang yang menganut hidup minimalis biasanya meskipun penghasilannya minim atau kecil, mereka bisa menyesuaikan diri dalam mengelola keuangan mereka. Maka dari itu, yuk teman-teman kita memulai hidup minimalis, karena hidup minimalis ini banyak sekali manfaatnya untuk kita, terutama dalam kepemilikan barang. Kita akan hidup dengan secukupnya barang, tapi barang-barang tersebut adalah barang-barang yang nyaman dan juga barang yang kita favoritkan, sehingga barang yang kita pakai dan kita simpan dalam rumah itu terpakai semua tanpa ada barang yang nganggur. Karena semakin banyak barang yang kita miliki, biasanya juga dalam agama ada hisabnya ya. Yang kedua, otomatis akan menghemat
menghemat anggaran belanja kita. Yang ketiga, biasanya ketika kita bisa menerapkan hidup minimalis, kita itu jadi mindful atau berkesadaran. Jadi kita dalam membelanjakan barang itu benar-benar dipikirin dengan matang, apakah kita butuh atau hanya ingin. Terus kita juga mengutamakan kualitasnya ya, sehingga kita bisa meminimalisir sampah produksi dari rumah tangga kita sendiri. Sekarang mah sampah-sampah ya dari limbah rumah tangga aja udah banyak. Jangan sampai dalam pakaian dan barang-barang fashion juga kita menyumbangkan sampah yang lebih banyak lagi. Kita harus ingat bahwa sampah non-organik itu penguraiannya panjang. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini tentang menghemat anggaran belanja dengan berpakaian secara minimalis. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.